Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Nur di pelajaran akidah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat ya. Tetap semangat walau masih dalam belajar PJJ. Akidah hari ini yaitu pelajaran yang ke-9 tentang akhlak tercela. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, akhlak tercela ya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa umat manusia adalah sebaik-baiknya umat. Sebutan khairul ummah akan terwujud jika seorang muslim dapat menghindari akhlak-akhlak tercela. Apa saja yang termasuk akhlak tercela? Di antaranya 1. Pesimis, 2. Bergantung, 3. Putus asa. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Pesimis. Apa itu pesimis? Pesimis adalah pelaksanaan tidak yakin bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu. Jadi belum apa-apa sudah mundur ya, tidak yakin pada kemampuan sendiri. Dalam diri seseorang yang memiliki sifat pesimis selalu ada keraguan-raguan dan merasa tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Itu yang pesimis ya. Jadi sebelum apa-apa, sebelum mencoba sudah putus asa dulu, sudah mundur duluan. Sebelum melakukan sesuatu, orang yang pesimis akan berpikir tentang kegagalan lebih dahulu. Jadi kalau apa-apa aduh gimana nanti aku nggak bisa, aku bakal ini, bakal itu. Nah, jadi orang pesimis itu tidak yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Hal-hal yang dapat kita lakukan supaya kita terhindar dari sifat pesimis. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang lain. Tapi ingat, bergaulnya hanya dengan orang-orang baik ya. Kemudian, menambah pengetahuan dengan cara giat belajar dan banyak membaca buku. Kalau kita giat belajar dan banyak membaca buku, semakin banyak ilmu yang kita dapat ya. Nah, yang ketiga, mengingat Allah, bahwa Allah itu menyukai hamba-hambanya yang optimis. Jadi kalau orang yang pesimis terhadap orang yang pesimis, Allah itu tidak suka ya. Nah, yang keempat, menanamkan dalam diri sendiri bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita kalau kita tidak mampu melakukan hal-hal yang menurut kita tidak mampu, kita harus coba dulu ya, baru, karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kelima, mengingat kerugian yang timbul dari sifat pesimis. Kalau kita pesimis, nanti orang-orang satu tidak akan suka, yang kedua tidak akan percaya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bergantung. Apa itu bergantung? Bergantung berarti tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri senantiasa bergantung kepada orang lain. Orang yang terbiasa bergantung kepada orang lain akan dihinggapi rasa malas. Orang yang bergantung merasa bahwa dirinya tanpa berusaha pun akan mendapatkan apa-apa yang diinginkannya. Kayak seseorang di rumahnya punya yang membantu-bantu ya. Nah, punya asisten rumah tangga. Jadi apa-apa mau ini, mau makan, mau memakai seragam atau apa-apa sudah disiapkan. Berarti itu sudah bergantung. Walaupun anak-anak punya asisten rumah tangga di rumah, tetap kalau kita mampu melaksanakannya silahkan dikerjakan ya. Nah, kalau orang yang sudah bergantung pasti rasa malasnya itu besar. Kemudian, sifat bergantung akan membawa banyak kerugian pada diri sendiri. Di antara kerugiannya, sifat bergantung itu adalah menjadikan diri kita lemah karena tidak pernah berusaha, akan diremehkan orang lain, dan dibenci oleh Allah karena sama dengan meminta-minta. Jadi apalagi anak-anak yang sudah besar kelas 5, tidak seharusnya atau tidak semuanya panggil ma, bi, atau siapa. Kalau kita mampu, kenapa tidak ya? Lakukan dengan sendiri. Kemudian, kita harus mengingat bahwa tidak selamanya kita dapat bergantung kepada orang lain. Anak-anak sekarang bergantung kepada orang tua. Suatu saat kita tidak tahu orang tua itu akan dipanggil oleh Allah. Ya, makanya kita harus hidup mandiri. Itu bergantung. Yang ketiga,
Putus asa. Apa itu putus asa? Putus asa diartikan patah semangat. Orang yang putus asa tidak lagi memiliki semangat untuk berbuat sesuatu. Rahmat Allah itu sangat luas. Jika kita berputus asa, berarti kita ragu akan rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Orang yang dihinggapi putus asa akan merasa malas melakukan apapun. Akan sangat berbahaya jika sampai orang yang putus asa kehilangan keimanannya kepada Allah. Ini kebanyakan kalau orang yang putus asa sampai hilang keimanan kepada Allah, ujung-ujungnya mereka ingin mengakhiri masa hidupnya. Itu contohnya dengan bunuh diri atau apapun. Sedangkan itu merupakan perbuatan dosa besar ya. Kemudian, rasa putus asa akan timbul karena banyak sebabnya. Ini satunya yang pertama, karena nilai ulangan jelek. Nah, dari situ anak-anak sudah putus asa. Yang kedua, contohnya tidak naik kelas. Yang ketiga, tidak punya uang atau dimarahi oleh orang tua. Kalau hal itu terjadi terhadap anak-anak, gak usah putus asa. Kalau kita nilai ulangan jelek, berarti kita harus belajar lebih giat lagi. Kalau tidak punya uang, Allah pasti akan kasih rezeki. Yang penting kita berusaha. Kemudian, adapun cara untuk menghindari rasa putus asa itu diantaranya, yang pertama, berdoa terus-menerus setiap hari setelah sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, berteman dengan orang baik. Yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat Allah. Nah, latihannya anak-anak ya dikerjakan latihan yang bab 8 bagian A, B, dan C. Isinya saja di buku tulis. Jangan lupa atasnya dikasih nama. Untuk pelajaran akidah dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.